Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring kita untuk mata kuliah Etika Insani, dan yang kita bahas kali ini adalah tentang manusia, tentang insan. Mata kuliah Etika Insani, kuliah kedua, pengetahuan tentang manusia. Al-Quran bicara tentang manusia itu dengan 4 istilah: Bashar, Ins, Insan, Nas. Tersirat bahwa kita dapat membuat level manusia dengan 4 level itu. Yang pertama, Bashar. Bashar itu melihat manusia dari fisiknya, luarnya saja, tidak melihat manusia secara utuh, cuma memandang bahwa manusia itu diciptakan Tuhan dari tanah lempung yang kering, dibulat-bulatkan, berbentuk manusia, dan yang memandang manusia seperti itu adalah setan. Diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 33, Qala lam akul li asjuda li basarin khalaqtahu min salsalim min hamaim masnun. Berkata iblis, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi kita jangan memandang manusia itu cuma dari fisiknya saja. Jangan memandang manusia itu dari bentuknya saja. Dia cakep, dia jelek. Yang melihat manusia dari fisiknya dan bentuknya saja, itu iblis, setan. Kita jangan ikut-ikut seperti iblis dan setan, yang memandang manusia hanya dari fisik dan bentuknya saja. Level keduanya adalah ins. Dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ins ini asal kata yang artinya jinak. Jadi manusia itu jinak. Jadi karena jinak, ia bisa diatur, bisa nurut, bisa patuh, tapi juga bisa tidak patuh, bisa juga tidak nurut, bisa juga liar seperti hewan liar. Kalau jinak itu seperti hewan peliharaan, bisa patuh, bisa nurut, bisa baik, bisa tidak baik, bisa diatur, dan tapi bisa juga tidak mau diatur. Bisa baik, dan akhirnya yang baik-baik itu suka disebut manusia beradab, sedangkan yang susah diatur, liar, dan bahkan menyakiti manusia lainnya, jahat, biasanya disebut biadab. Level berikutnya adalah insan. Kalau ins jinak, bisa diatur. Nah, kalau insan sudah merujuk kepada akal budi. Inilah manusia yang sempurna, yang sudah mendapat mandat sebagai khalifah di bumi. Ada akal dan pikiran, ada hati dan nurani, paduan jasmani dan rohani. Sebagai makhluk sempurna, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia sebagai makhluk yang layak menjadi khalifah di bumi, memikul taklif dan amanah dengan akal budinya, dan sebagai khalifah tentu ada pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Qiyamah 36 menyebutkan, ayah sabul insanu ayut rokasuda. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?
Level berikutnya adalah An-Nas. Biasanya An-Nas ini dipergunakan dalam Al-Quran untuk menyebut manusia secara umum, kolektif. Ada unsur sosialnya. Juga bicara manusia tentang jenisnya, jenis kelamin dan lain-lain. Ad-Jumar ayat 27, walaqad darabna linnasi fi hadzal Qur'an min kulli masalil la'allahum yatadzakkarun. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka mendapat pelajaran. Berarti An-Nas itu manusia secara umum. Nah, dengan demikian maka manusia pada hakikatnya adalah satu, makhluk diciptakan. Dua, mukaram, dimuliakan. Tiga, mukalaf, dibebani. 4, mukhayyar, bisa memilih. 5, majzi, mendapat balasan. Makhluk yang diciptakan, makhluk yang dimuliakan. Mukallaf, ada tugas yang harus dijalankan. Mukhayyar, punya potensi untuk memilih. Dan terakhir majdi, ada balasannya. Muharram itu artinya dimuliakan. Karena kita dimuliakan, maka kita harus jaga kemuliaan itu. Jangan kemuliaan itu kita kotori dengan perilaku-perilaku yang bisa menodai kemuliaan. Perilaku jahat, perilaku keji, atau perilaku jelek, dan sebagainya. Mukalaf dibebani. Karena dibebani tanggung jawab, maka kita diberi fasilitas. Apa yang ada di bumi untuk kita. Fasilitas sebagai hamba Allah, hubungan kita vertikal ke atas dengan Allah dan horizontal kepada manusia dan makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Mukhayyar boleh memilih. Kita punya potensi untuk menjalankan tugas atau tidak jalankan tugas. Kita mau jalan di jalan yang baik atau mau jalan di jalan yang tidak baik, terserah kita. Kita punya potensi untuk memilih. Memang tidak mudah memilih jalan yang baik. Jalan yang tidak baik kecenderungannya lebih besar. Ini digambarkan pada saat kita duduk tahiyatul akhir di dalam sholat. Kita condong ke kiri lebih besar dan kita harus buat keseimbangan ke kanan. Gambaran kecenderungan berbuat tidak baik lebih besar dari kecenderungan kita berbuat baik. Tapi kita tetap harus berbuat baik karena kita ini adalah makhluk yang dimuliakan. Dan akhirnya majzi, ada balasannya. Balasannya wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Manusia tujuan akhir penciptaan. Al-Quran mengatakan Dialah yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untukmu. Adam diturunkan ke bumi setelah bumi siap. Manusia sangat kompatibel dengan alam semesta. Manusia adalah khalifah. Manusia adalah puncaknya evolusi penciptaan. Allah menciptakan manusia setelah bumi ini siap untuk menerima kehadiran manusia. Dan sangat kompatibel, sangat pas dengan alam semesta. Dengan matahari, baik jarak matahari dengan kita manusia, sinarnya, suryanya, itu kompatibel dengan manusia. Bumi, laut, dan semua makhluk di alam semesta ini, manusia kompatibel, sesuai, pas. Dan oleh karena itu, maka dia menjadi khalifah di bumi. Jagalah ini, jagalah alam ini. Manusia mikrokosmos. Kalau mau lihat Indonesia yang kecil, lihat saja Taman Mini. Ini adalah Indonesia kecil. Nah, manusia juga gitu. Manusia itu adalah mininya jagat raya. Mininya alam semesta. Semua unsur alam semesta ada dalam diri manusia. Manusia juga mengandung unsur kosmos, mineral, tumbuhan, hewan, dan bahkan unsur malaikat dan unsur ilahi.
unsur mineral, fisik dan atom manusia, unsur nabati, makan, tumbuh, berkembang biak, unsur hewani, penginderaan, insting, gerak, dan manusia diberikan natik, kemampuan berbahasa dan berbicara. Dan yang tak terhingga menjadi manusia sempurna adalah kita diberi akal. Akal kognitif atau teoritis, refleksi dan abstraksi dan lain-lain. Akal manajerial, praktis, mudabir, mengatur dan mengendalikan dorongan nafsu dan jiwa. Manusia cermin Tuhan di bumi. Cermin itu bayangan, pantulan. Jadi manusia itu pantulan Tuhan di muka bumi. Atau dapat dikatakan makhluk spiritual atau jiwa Tuhan diturunkan ke bumi dibungkus oleh jasad manusia. Maka Tuhan Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya dengan sifat-sifat yang bisa ditiru oleh manusia, yang dalam kajian tasawuf disebut taholak bi akhlakillah, dengan akhlak Allah. Allah Maha Penyayang, kita juga penyayang. Allah tanpa batas penyayangnya dan kita terbatas sifat penyayangnya. Kita akan melihat manusia dari beberapa perspektif. Artinya banyak ahli berbicara tentang manusia dari perspektifnya masing-masing, dari sudut pandangnya masing-masing. Salah satunya adalah melihat manusia dari perspektif fatalisme. Manusia sepenuhnya ditetapkan Allah, baik atau jahatnya. Setiap orang telah ditakdirkan tergolong ashabul yamin atau ashabus simal. Manusia hanya menjalankan cetak biru kehidupannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ditakdirkan masuk neraka akan masuk neraka sekalipun baik. Sebaliknya yang ditakdirkan masuk surga juga akan masuk surga sekalipun berbuat banyak dosa. Aliran ini juga disebutkan sebagai alirannya Jabariyah. Penjelasannya akan kita berikan lebih lanjut. Penjelasan-penjelasan akan kita masukkan pada kuliah tentang pengetahuan manusia Part 2. Akhirnya mudah-mudahan kuliah kita ini bermanfaat, dan terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk menunjang serta suksesnya dunia pendidikan online, dunia pendidikan daring, maka diharapkan subscribe dan like-nya serta komennya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.